Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran isi Alkitab. Hari ini ada dua bacaan dari Injil yang berbeda. Dan ini sangat baik sekali untuk kita. Dan saya memberikan judul pelajaran kita hari ini dengan judul Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Buka Alkitab Bapak Ibu di Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu, bacaan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 43 dan 48 juga akan kita baca. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menyembah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu, perempuan ini menderita sakit selama 12 tahun. Pendarahan, mens, itu tidak sembuh-sembuh, tidak berhenti. Kita bisa bayangkan, 12 tahun sakit pendarahan. Pastilah orang ini menjadi kurus karena darah banyak keluar selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Hartanya habis, tubuh fisiknya jadi lemah. Tetapi suatu hari dia mendengar ada nama Yesus yang bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Dia bertekad datang menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena begitu banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus, apa daya? Sebagai seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, tubuh fisiknya lemah. Mungkin dia berjalan saja sudah dengan sisa-sisa tenaga. Tetapi dia memiliki iman dan harapan yang luar biasa.
Dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oleh karena itu dia berusaha mendekati Tuhan Yesus yang sedang dikerumuni oleh banyak orang. Dia berpikir untuk berbicara mohon kepada Tuhan Yesus. Mustahil, orang begitu banyak berdesak-desakan, sedang tubuhku begitu lemah. Maka dia menentukan sendiri persyaratannya dia bisa disembuhkan lewat Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka apa yang terjadi? Seketika dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Pendaranya berhenti. Dan dia tahu dia disembuhkan. Namun, yang hari ini menjadi fokus perhatian kita. Justru ketika Tuhan Yesus dijamah jubahnya, dia bertanya kepada semua orang dengan pertanyaan yang aneh. Siapa yang telah menjamah aku? Karena tidak ada yang menjawab, Petrus mengingatkan kepada Tuhan Yesus, Guru, bukankah banyak orang mengerumuni engkau berdesak-desakan? Engkau juga didesak kiri, kanan, muka, belakang. Mengapa engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah, menjamah aku? Pastilah orang banyak. Maksud Petrus seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi kepada Petrus, tidak, ini zaman yang lain. Sebab aku merasakan ada kuasa dari dalam diriku yang keluar, yang transfer kepada seseorang. Bapak Ibu, kemudian perempuan ini ketakutan, gemetar, karena perbuatannya ketahuan. Maka perempuan ini, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang-orang kan pada mundur. Perempuan ini maju, bersaksi, aku yang telah menjamah. Dia menceritakan sakit penyakitnya. Dia menceritakan tekadnya. Dia menceritakan kepercayaan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka Tuhan Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus, kuasa dari Tuhan yang sudah ada di surga, dan Roh Kudus yang menyertai kita, bisa masuk di dalam kehidupan kita tatkala engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka mukjizat yang dialami oleh perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu juga bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Dia akan mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Sebab zaman perempuan ini berbeda dengan iman-iman orang lain. Orang ini betul-betul dengan full iman. Di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah kekurangannya, dia tetap berharap dan yakin. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sebab perempuan ini tahu siapakah Yesus tadi. Dia adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita. Oleh karena itu, lewat kesaksian Alkitab
di dalam video saya kali ini, jika Anda punya sakit penyakit, jika Anda punya persoalan, baik rumah tangga, hubungan nikah suami istri yang tidak harmonis, anak-anak yang nakal, yang cenderung tidak memiliki masa depan, Bapak Ibu, jangan putus asa lebih dulu. Yesus adalah Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan penuh keyakinan, penuh harap kepada Dia, mohon pertolongan kepada Dia. Maka kesungguhan saudara datang kepada Dia akan menimbulkan kuasa daripada Tuhan turun atas hidupmu, dan mukjizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga membuat kita takjub dibuat oleh Dia. Apa yang Dia lakukan melebihi apa yang telah kita minta. Bapak Ibu, jika video yang hari ini menjadi bahan pelajaran kita bersama, telah berhasil menjadi berkat buat Anda sebagai pendengar, saya minta tolong dengan kerendahan hati, bagikan kepada teman-temanmu, sahabatmu, saudara handai tolanmu, agar supaya orang-orang yang Anda kasih juga mendapat berkat yang sama seperti yang Anda berkat lewat kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga saya.